warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai tendensi sentral yang terdiri dari mean, median, modus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadila Bakti Utomo dengan NIM 14014210367. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mean. Perkenalkan, saya Nindi Indah Fariha dengan NIM 14014202227. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi mean pada pemecahan sebuah soal di jenjang sekolah dasar dengan menggunakan data tunggal maupun data kelompok. Perkenalkan, nama saya Indi Elza Alawiyah dengan NIM 14014210187. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian, rumus, serta pengaplikasian median. Perkenalkan, nama saya Anissa Yana Rahmawati dengan NIM 14014200057. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian modus dan rumus dalam mencarinya pada data tunggal dan data kelompok. Perkenalkan, nama saya Yasri Atana dengan NIM 14014200107. Akan menjelaskan terkait aplikasi modus dalam bentuk soal dan penyelesaiannya pada data kelompok. Baiklah teman-teman, berikut ini video pembahasan dari kelompok kami. Mean yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi, kata kunci untuk mean yaitu nilai rata-rata. Mean terbagi menjadi dua. Yang pertama, data tunggal, yang kedua, data berkelompok. Mean data tunggal dipakai untuk menghitung rata-rata suatu data yang sedikit jumlahnya. Rumusnya yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Yang kedua, mean data berkelompok dipakai apabila data yang sudah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, maka data tersebut akan berbaur sehingga keaslian data itu akan hilang bercampur dengan data lain menurut kelasnya. Rumusnya yaitu mean sama dengan titik tengah dibagi frekuensi, dan rumus yang kedua, mean sama dengan titik tengah ke 0 ditambah interval dikali tanda angka meningkat atau menurun dibagi jumlah frekuensi. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, baik, karena tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai apa sih itu mean, gimana sih bentuknya, terus gimana sih rumusnya. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah contoh beserta penyelesaiannya bagaimana pengaplikasiannya untuk menyelesaikan sebuah soal dengan data tunggal maupun data kelompok. Simak terus videonya ya. Baik, pada contoh soal pertama terdapat soal dengan nilai ulangan matematika Hani adalah 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 6, 9, dan 9. Nah, ditanya, berapakah mean dari ulangan matematika ini? Untuk menyelesaikan permasalahan pada soal ini, kita gunakan rumus pada mean ini. Rumus mean sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jumlah datanya yang dimaksud apa? Jumlah data yang dimaksud adalah jumlah dari semua data yang ada pada soal, yakni 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah banyaknya dari data yang ada pada soal, yakni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya data pada soal ada 10. Nah, kemudian kita operasikan penjumlahan pada jumlah data ini, yakni 71 kemudian dibagi dengan banyak data ada 10. Jadi kita dapat jawaban atau penyelesaian yakni mean dari nilai ulangan matematika ini yakni 71 dibagi dengan 10 sama dengan 7,1. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 yakni disajikan permasalahan dengan soal berupa data berkelompok. Nah, diketahui data nilai ulangan matematika kelas 6 SD sekolah 7
yakni sebagai berikut. Nah, ditanya berapakah NIM dari nilai ulangan matematika kelas 6 SD ini? Untuk menyelesaikannya, kita gunakan rumus yang sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Bedanya, untuk menentukan berapa sih jumlah data ini, kita harus menghitungnya terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai satu persatu dengan banyaknya siswa. Nah, banyaknya siswa ini merupakan frekuensi seperti ini, yakni 73 dikali 3, kemudian baru dijumlahkan dengan poin yang kedua, 74 dikali 4, dijumlahkan dengan nilai yang ketiga, yakni 75 dikali 5, dijumlahkan lagi dengan nilai yang keempat, 76 dikali 4, dijumlahkan lagi dengan nilai yang kelima, yakni 77 dikali dengan 4, dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data ini yang mana? Nah, banyaknya data ini jika diketahui sebuah data berkelompok, yakni banyaknya siswa atau frekuensi. Jadi kita jumlahkan semua banyaknya siswa yang ada pada data, yakni dengan 3 dijumlahkan dengan 4, dijumlahkan dengan 5, dijumlah dengan 4, dan dijumlah dengan 4. Kemudian kita hitung nih, kita operasikan. Berapa sih ini semua? Saya sudah menghitungnya dan saya mendapatkan hasilnya yakni 1502. Jika kalian belum menghitungnya satu persatu yang ada di dalam ya. Nah, dengan 73 dikali 3 berapa? Kemudian baru dijumlah dengan 74 dikali 4 itu berapa? Dijumlah lagi dengan 75 dikali 5 itu berapa? Dijumlah dengan 76 dikali 4 itu berapa? Serta dijumlahkan lagi dengan 77 dikali 4 itu berapa? Nanti akan didapatkan hasil semuanya yakni 1502. Nah, kemudian dibagi dengan banyaknya data. 3 tambah 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan 4 dan ditambah dengan 4, jumlahnya yakni 20. Kemudian kita operasikan lagi pembagiannya, yakni 1502 dibagi dengan 20. Berapa hasilnya? Ya, 75,1. Jadi, kita dapatkan NEAN dari data nilai ulangan matematika kelas 6 SD Sukamaju, NEAN 75,1. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai aplikasi NEAN pada soal dengan data tunggal serta dengan data kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indiaza Alawiyah dengan NIM 14014200187. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jika banyaknya data ganjil, maka kita dapat langsung mengambil nilai tengah dari data tersebut. Namun, jika jumlah datanya genap, maka kita dapat mengambil dua nilai di tengah data tersebut, kemudian dibagi dengan 2. Jadi di sini terdapat 3 rumus median, yaitu median data ganjil, median data genap, dan median data berkelompok. Untuk median data ganjil dapat dirumuskan dengan ME sama dengan X dengan N plus 1 dibagi 2, dengan X sama dengan data yang ke, dan N bermaksud jumlah banyaknya data. Selanjutnya yang kedua yaitu rumus jumlah median data genap, yaitu ME sama dengan X dengan N per 2 plus X dengan N per 2 plus 1 dibagi 2. Sedangkan yang ketiga yaitu rumus median data berkelompok, dapat dirumuskan dengan ME sama dengan TB plus setengah N min FKK per FI kali L, dengan TB yaitu batas bawah kelas median, N adalah banyaknya data, FKK adalah frekuensi kumulatif kurang dari kelas median, FI adalah frekuensi kelas median, dan L adalah panjang kelas median. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian dan rumus median, lalu kenapa sih kita harus susah-susah mempelajari median? Nah, karena sebenarnya median memiliki manfaat yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan,
kita harus mengatur sebuah kegiatan di kelas. Yang karenanya kita diharapkan untuk membagi siswa kelas menjadi 2 kelompok. Namun, kita tidak dapat memutuskan dan secara tiba-tiba memasukkan orang tersebut ke dalam kategori yang berbeda untuk melakukannya. Jadi, untuk melakukan hal tersebut, kita harus terlebih dahulu memutuskan faktor yang sesuai dengan pengelompokan yang kita inginkan. Misalnya, faktor yang kita pilih adalah tinggi badan siswa. Nah, sekarang kita catat tinggi semua siswa dan disusun datanya dalam urutan yang menaik. Misalkan data disusun dari yang terkecil yaitu 152, 158, 160, 162, 189, dan 195. Nah, jika kita menghitung median dari data yang disebutkan di atas, hasilnya adalah 161. Nah, dengan rumus median, sekarang kita dapat membentuk 2 kelompok dengan sangat mudah. Dengan satu kelompok siswa dengan tinggi badan 161, sedangkan kelompok yang kedua itu memiliki tinggi badan di bawah 161 cm. Nah, itu tadi pemaparan dari saya mengenai median. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai modus. Apa itu modus? Modus dapat diartikan sebagai nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Modus yang digunakan adalah nilai yang paling sering muncul, bukan berapa banyak nilai tersebut muncul. Modus terdapat pada data tunggal dan data kelompok. Pada data tunggal, dalam menentukan modus, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data yang tersedia. Contohnya, carilah modus dari data berikut ini. Cara penyelesaiannya, pertama, kita mengurutkan data yang tersedia sehingga hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita menghitung banyaknya setiap nilai yang muncul. Pada data tersebut, diketahui nilai 5 muncul sebanyak 2 kali, nilai 6 muncul sebanyak 2 kali, nilai 7 muncul sebanyak 4 kali, nilai 8 muncul sebanyak 1 kali, dan nilai 9 muncul sebanyak 1 kali. Jadi poin nomor 2 dapat diketahui bahwa modus dari data pada soal yaitu 7. Sebab frekuensi muncul nilai 7 lebih banyak dibandingkan dengan frekuensi muncul nilai lainnya, yaitu sebanyak 4 kali. Selanjutnya pada data kelompok, dalam menentukan modus berbeda dengan menentukan modus pada data tunggal. Sebab dalam data kelompok nilai yang perlu diolah terbilang cukup banyak. Karenanya, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Mo sama dengan TB plus delta F1 per delta F1 plus delta F2 kali P. Keterangannya, Mo adalah modus, TB adalah tepi bawah. Tepi bawah di sini digunakan interval pertama yang memuat frekuensi tertinggi dikurangi dengan 0,5. Selanjutnya, delta F1, yaitu frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi di atasnya. Selanjutnya, delta F2, yaitu frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi di bawahnya. Sedangkan P adalah interval. Interval yaitu jarak yang terletak antara dua nilai yang diketahui. Kita akan membahas terkait aplikasi modus dalam bentuk soal dan penyelesaiannya. Sebelumnya telah dijelaskan terkait pengertian dari modus dan pengertian dari data tunggal dan data kelompok, serta diberi contoh dari data tunggal. Berikut ini contoh modus data kelompok. Nomor 1, tentukanlah nilai modus dari data berikut. Nilai 5 memiliki frekuensi 3, nilai 6 memiliki frekuensi 4, nilai 7 memiliki frekuensi 5, nilai 8 memiliki frekuensi 6, nilai 9 memiliki frekuensi 1, dan nilai 10 memiliki frekuensi 1. Penyelesaian dari soal tersebut yaitu modus berada pada nilai dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar dari data tersebut adalah 6. Jadi, dapat diketahui dengan jelas dari data tersebut bahwa modusnya adalah 8. Contoh soal yang kedua.
nilai 3,1 memiliki frekuensi 5, nilai 3,11 frekuensi 7, nilai 3,12 frekuensi 9, nilai 3,13 frekuensi 9, nilai 3,14 frekuensi 4, dan nilai 3,15 frekuensi 2. Penyelesaiannya yaitu modus berada pada nilai dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar dari data tersebut adalah 9 dan ada 2. Jadi dapat diketahui dari data tersebut bahwa modusnya adalah nilai 3,12 dan nilai 3,13. Demikianlah penjelasan terkait contoh soal modus data kelompok. Terima kasih.